Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat ini saya akan ajak Anda secara khusus untuk mengikuti kegiatan kunjungan dari Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Kemanakah ini? Apakah ini akan menghasilkan gebrakan-gebrakan lagi? Seperti mana sebelumnya sudah ada penangkapan 30 tersangka terkait dengan mafia tanah. Ikuti kami. Pak Hadi, ya. Terima kasih Bapak, Metro TV sudah diajak secara khusus ya untuk bisa mengikuti kunjungan kegiatan Bapak. Ya. Jadi ini rencananya akan ada kegiatan gebrakan baru kah Pak? Ya, jadi sebetulnya gebrakan baru saya ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden adalah menyelesaikan konflik agraria. Ya, ada tumpang tindih antara tanah masyarakat dengan tanahnya PT. Ya, nah di situ akan saya audit. Ya, memang permasalahan di lapangan juga bisa. Dia tidak sesuai dengan luas yang diberikan, mungkin melebar, sehingga masuk ke tanahnya masyarakat. Bisa juga karena pengembangan desa, tanah itu juga melebar sampai ke wilayah HGU. Nah, ini yang akan saya lihat. Ini yang akan dituntaskan? Akan saya tuntaskan. Oke. Iya, itu. Baik, kita akan saksikan langsung ya nanti bagaimana gebrakan dari Pak Hadi. Pak Hadi, saat ini kita sudah berada di Kota Medan dan kalau berbicara soal daerah, Bapak sudah berhasil saat ini gebrakannya di pusat, tapi jangan sampai di daerah pun lemah. Nah, untuk di daerah ini bagaimana koordinasi Bapak terhadap kepolisian daerah, terhadap juga pemerintah daerahnya untuk sama-sama bisa mengusut tuntas para mafia tanah? Ya, saya selalu katakan bahwa di setiap daerah saya selalu berkoordinasi dengan Kapolda, kemudian Gubernur, kemudian juga dengan Kejaksaan ya, Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi untuk
memproses apabila ada permasalahan-permasalahan tanah. Ya, tentunya permasalahan-permasalahan tanah itu nanti kita lihat kasus per kasus, dan apabila kita selesaikan dengan 4 pilar tersebut, saya yakin semuanya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Yakin akan bisa dilaksanakan dengan baik, tapi Bapak kalau kita bicara oknum ini kan bukan hanya dari tubuh BPN saja, tapi juga ada oknum sipil, oknum, mohon maaf, dari TNI, dari Polri. Nah, bagaimana untuk bisa bersih-bersih ini semua, termasuk juga notaris, Pak, notaris-notaris nakal? Ya, memang kita harapkan dari 4 pilar itu tidak ada yang masuk angin. Kalau ada yang masuk angin, pasti disitulah jalannya mafia tanah ini masuk. Oleh sebab itu kerjasama antara 4 pilar tersebut yang disebutkan tadi, ada oknum-oknum yang lain, kepala dinasnya juga akan kami minta untuk bisa berkoordinasi. Contoh-contoh seperti yang terjadi di wilayah lain juga saya lakukan seperti ini. Dan kasus-kasus lama pun seperti yang saat ini terungkap adalah kasus-kasus lama tahun 2019. Ini juga terus akan kita selesaikan. Ya, akan kita selesaikan, kita koordinasikan, jangan sampai terjadi di kemudian hari. Oke, tidak tebang pilih, dan Bapak berani betul ya Pak? Ya, siapapun mereka oknumnya, siapapun mereka yang merasa punya power dan backingan yang luar biasa, yang selama ini dikatakan sebagai founder dalam pengusutan mafia tanah. Kita laksanakan koordinasi yang baik sama mereka, kita buka komunikasi, saya kira itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Dan kita juga lihat setiap permasalahan dari kasus per kasus, kemudian kita urai permasalahannya apa, kita koordinasikan. Kalau memang itu karena hukum, langsung kita serahkan kepada kepolisian, kejaksaan, ya kan. Kalau memang masih bisa diselesaikan di luar pengadilan, karena itu permasalahan internal, itu bisa kita selesaikan. Itu poinnya, artinya diproses secara hukum gitu ya. BPN bukan hanya sebagai wasit saja di sini. Baik Bapak. Kita akan lanjutkan kunjungan kegiatan Bapak selanjutnya. Ini adalah kemana Pak? Kita mau ke Jambi. Ke Jambi ya. Ini salah satu juga bagian dari pengusutan sengketa tanah. Siap. Tapi jangan terlalu serius. Kemudian saya mendengarkan dari saksi saya menerima Pak. Izin Pak, baru saja sidang di kantor wilayah BPN Jambi. Jadi apa hasil sidangnya dan evaluasinya di sini? Ya, saya sampaikan kepada seluruh pejabat di kantor BPN Jambi ya, bahwa kita tetap harus melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Jangan sampai kita lepas dari SOP, karena permasalahan-permasalahan yang mengkait dengan mafia tanah itu pintunya banyak ya, diantaranya tadi tidak akan terjadi adanya sertifikat kalau tanpa melalui notaris. Ya, kemudian notaris pun tidak akan bisa mengeluarkan tanpa adanya surat juga dari desa. Ya. Nah, dari keterkaitan 3 saja, ini kalau sinergi untuk kita bisa melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, maka kira-kira pintu untuk terjadinya kesalahan atau dikatakan ada mafia tanah jelas sudah tidak terjadi. Ya, belum lagi nanti ada badan peradilan pun tetap dengan ketentuan yang berlaku, termasuk juga penegak hukum. Ini sebagai bukti bahwa Bapak berkelanjutan melakukan evaluasi di berbagai kantor wilayah BPN, termasuk juga sebelumnya ada keterlibatan kepala kantor wilayah Palembang misalnya begitu ya. Nah, ini mumpung ada kepala kantor wilayah Jambi juga nih, Pak, saya mau tanya, komitmennya gimana Pak untuk wilayah Jambi sendiri? Saya pikir kita harus merujuk apa yang disampaikan oleh Bapak. Komitmennya kuat untuk kegiatan, kemudian juga komitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan.
baik yang sifatnya konflik, perkara maupun sengketa. Dan caranya seperti yang diarahkan oleh Bapak Menteri, perkuat koordinasi dengan 4 pilar ya, antara BPN, pemerintah daerah, penegak hukum maupun lembaga pengadilan. Dan ini yang kita jalin terus supaya cara pandang di dalam menangani menyelesaikan persoalan bisa terintegrasi dan komprehensif secara baik. Dan saya tambahkan juga bahwa untuk memperkuat 4 pilar itu, kita juga disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota agar pejabat kepala kantor atau kanwil ini dimasukkan dalam satu sistem, yaitu Forkompimda, forum komunikasi pimpinan daerah, sehingga mereka bisa berkoordinasi kalau ada masalah-masalah, kasus-kasus, itu paling enggak secara informal mereka sudah membicarakan, sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang lebih serius. Bapak, ini Bapak hadir ke sini, iya. Ya. Apakah ketika Bapak tidak di sini, semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan birokrasi yang ada, prosedural yang ada, dan jangan sampai hanya sistemnya sudah ditata dengan bagus tapi tidak menggigit, Pak? Ya, itulah dalam satu kegiatan organisasi perkantoran kita perlukan waskat, pengawasan melekat. Apakah sistem itu terus berjalan atau tidak? Kalau mulai tidak berjalan, mulai belok, mulai ada yang masuk angin, kita ingatkan supaya kembali lagi kepada aturan yang benar. Itulah pentingnya saya sampaikan, pertama kali saya menjabat sebagai menteri, saya akan turun ke lapangan. Saya ingin lihat permasalahan dan saya ingin menyampaikan bahwa ini sudah on the right track atau keluar dari jalur. Bapak, jadi di sini ada temuan atau tidak? Bersih? Di sini atau tidak, masih banyak yang harus diperbaiki? Ya, tentunya masih banyak yang harus diselesaikan. Dan kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan tumpang tindih tanah antara tanah masyarakat dengan tanah HGU masih ada. Itu juga yang harus kita selesaikan. Nah, ya, sehingga kasus-kasus yang ada di Jambi ini juga, yang saat ini juga nomor 2 kan setelah Medan, Medan nomor 1, nomor 2 Jambi, ini bisa kita kikis, kita cari simpulnya mana, kita selesaikan dengan cara koordinasi tadi. Termasuk di dalamnya ada sengketa tanah ulayat dan berbagai macam. Akan kita selesaikan, kita kita koordinasi, iya. Itulah faktanya apa yang saya ucapkan, itulah adanya. Karena ini perjuangan keluarga besar ayo Pak. Dalam kegiatan Hadi Cahyanto yang kami ikuti, hampir tidak ada waktu kosong di setiap agenda. Ada saja warga yang mengeluh langsung mengenai konflik tanah yang mereka alami. Ketika di Jambi, ia turun tangan langsung menjadi mediator konflik panjang suku anak dalam dengan perusahaan sawit. Sesuai dengan enklave nanti Pak. Susun, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada Kak Kanwil. Pengawasnya nanti Pak Gubernur, Bapak Ketua DPRD. Kesepakatan beliau sudah tanda tangan. Ini Bapak sampaikan, ya. Cukup. Oh, punya foto. Ayo foto. Dari Bapak Nyimanto tapi nggak mau menyampaikan. Iya. Nih. Kita foto bersama aja. Iya. Sekaligus. Ayo. Baik Bapak, kalau tadi kami menyaksikan sendiri begitu ya, proses dinamikanya begitu luar biasa. Tampaknya ada kealotan yang terjadi. Sebetulnya apa yang mereka minta? Baik dari sisi perusahaan yang kelapa sawit ini, kemudian juga dari masyarakat suku anak dalam. Lahan yang akan ditempati itu juga masih dikoordinasikan dengan pemilik lahan lainnya. Namun tadi saya sudah ketemu dan mereka sudah memberikan kesepakatan bahwa per 30 Agustus ini permasalahan sudah selesai. Suku anak dalam yang kita sebut SAD 113 berjumlah 113 awalnya, walaupun sekarang menjadi 744, sesuai dengan verifikasi yang ada, akan ditempatkan di lahan seluas 750 hektar. Dan itu milik dari? Itu ada milik dari satu PT, ya, perusahaan swasta. Baik, ini hanya satu dari sekian banyak kasus sengketa tanah di Republik ini gitu. Terlebih juga di Jambi menduduki peringkat kedua begitu ya dari banyak sekali sengketa tanah di Indonesia. Apakah semuanya harus Pak Menteri sendiri yang turun tangan, Pak? Saya sampaikan bahwa saya punya jajaran, ya, punya Kanwil, punya Kantah,
dan mereka juga masuk dalam satu sistemnya adalah Forkompimda yang bisa melaksanakan kegiatan dengan berkoordinasi. Namun apabila ada masalah-masalah yang cukup serius, saya harus turun tangan, saya harus koordinasi dengan Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tentunya dengan saya turun langsung, saya juga bisa mengetahui permasalahan dan keputusan di lapangan itu bisa segera diambil. Gitu. Artinya penyelesaian lebih cepat gitu ya? Lebih cepat, ya. Oke. Bapak, kalau kita bicara soal modus operandi ini kan kemarin kita sempat singgung sedikit begitu ya, penyalahgunaan PTSL, kemudian juga ada pemalsuan, terlebih juga penghapusan dengan pemutih, kemudian kata bud di sertifikat gitu ya. Terlebih lagi yang paling canggih ini adalah super akun. Nah, untuk super akun sendiri, bagaimana cara Bapak menutup celah ini? Ya, pada waktu itu terjadi pembobolan di akun karena mereka adalah melakukan perubahan-perubahan itu saat sistem yang kita gunakan pada waktu itu adalah di mana sistem itu semuanya masuk secara robotik ya. Kemudian keluar data langsung kita sebar, kita serahkan. Namun dengan kejadian ada penipuan-penipuan itu sehingga ketika terjadi proses di dalam satu sistem keluar kita akan dicek, kita double check. Benar nggak? Yang kita inginkan adalah namanya A, kemudian luasnya adalah sesuai dengan tertera. Kalau tidak, ini masih ada masalah. Karena modusnya untuk merubah itu adalah modus bisa merubah luas, bisa merubah alamat, juga bisa merubah tempat di mana yang seharusnya sertifikat itu berada. Oke. Ya. Jadi celah super akun bisa ditutup ya? Bisa ditutup. Iya. Oleh sebab itu kita double check. Iya. Di samping kita menggunakan data digital, kemudian kita print, kita juga akan cek secara fisik dan secara nyata keinginannya apa yang kita harapkan. Alamat, luas, nama. Baik. Sesuai. Satu statement yang ingin kami dengar dari Bapak. Ini kan sebetulnya dari Polda sendiri juga sempat mengatakan ini adalah organized crime. Artinya dari internal, eksternal, berbagai macam pihak ini adalah oknum-oknum yang kokalingkong gitu. Jadi bagaimana janji Bapak di 2024? Bisakah untuk tercapai bahwa Indonesia bebas dari mafia tanah, Bapak? Waktu saya 2,5 tahun, tapi paling tidak saya memberikan warna untuk konflik agraria, bagaimana mengatasinya, dan bagaimana reforma agraria itu dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan banyaknya kasus, terutama adalah di Jambi, kemudian ada di Riau, ada di Sumatera Utara, hanya satu yang saya laksanakan, saya akan audit pemilih HGU. Seluruh di Indonesia? Iya. Luasnya berapa? Titiknya di mana? Fungsinya juga apakah sesuai dengan fungsi? Kemudian apakah ada manfaat untuk masyarakat? Karena di Jambi ini sendiri yang sudah tersertifikat itu baru 65%, 35% belum. 850 bidang, 850 ribu bidang itu belum disertifikat. Artinya berapa juta hektar ini yang belum disertifikat. Akhirnya timbullah masalah-masalah yang ada tadi yang kita selesaikan gitu. Pak Hadi, kalau memang itu yang Bapak lakukan, artinya ada potensi penutupan usaha. Kalau penutupan usaha tidak, cuma penertiban yang seharusnya perusahaan itu memiliki kewajiban atau memilih hak 20 hektar di lapangan bisa juga tidak 20 hektar, tapi 40 hektar. Oleh sebab itu saya audit. Oleh sebab itu kenapa kok masyarakat ini selama ini tumpang tindih dengan perusahaan? Ya, oleh sebab itu kita perlu audit. Jadi target yang diminta Pak Jokowi ini masuk akal, 2024 bisa selesai ya Pak? Untuk PTSL ya. 126 juta sertifikat tanah. Iya, 126 juta itu akan kita udah punya roadmap ya. Paling tidak kita dengan 126 juta itu kita petakan, kita ukur. Itu saja sudah 126 juta sudah tercapai untuk sertifikatnya nanti. Bagaimana cara Bapak untuk bisa menanamkan kembali kepercayaan masyarakat ini akibat dari residu mafia tanah sekian tahun yang lalu? Untuk warga jangan takut.
Ada permasalahan terkait dengan tanah, segera laporkan. Baik kepada kepolisian, langsung kepada Kementerian ATR BPN. Pasti akan kita tindak lanjuti. Jangan takut. Masyarakat memiliki hak, jangan takut. Sampaikan. Pasti akan saya bantu. Tapi dengan norma-norma yang ada. Memiliki data fisik, data yuridis yang jelas, ternyata tertimpa dengan sertifikat lain, akan kita tracing, buka warkah di sana, kita lihat pemilik sebenarnya siapa. Di situ akan kelihatan siapa yang bermain. Apakah anggota saya, BPN, kalau anggota saya, seperti janji saya, akan saya copot. Selamat berperang Bapak di medan perang pertempuran bersama dengan segudang kasus sengketa tanah di Indonesia. Terima kasih dan sukses selalu Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih.